biadab. Itu yang harus saya katakan kepada pelarangan ibadah yang baru terjadi di negeri Konoha. Ya. Enggak henti-hentinya, tapi kita lihat dulu videonya ya. Kami keberatan gitu kan. Keberatan dengan adanya perayaan Natal di sana. Tidak ada yang menghalangi kita untuk beribadah. Tidak ada yang menghalangi kita untuk mencapai suatu hal yang baik. Apalagi kemarin kita sudah melewati tahap-tahap pemilu. Prabowo jamin kita dapat beribadah dengan baik. Kita dapat melakukan hak-hak warga negara yang baik. Kalau yang lain mempunyai hak yang sama, begitu juga kami diberikan hak yang sama. Masih terjadi tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan hak asasi pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Konoha. Supaya nggak disebut Konoha, mohon para pejabat, pemimpin yang menerima kebijakan, yang atasnya telah menerima beban sebagai anggota DPR, MPR. Anda sudah terpilih. Anda masih ada sampai sekarang. Tetapi Anda biadab. Bukan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang biadab itu namanya. Apa makna, kenapa ada suara kresek-kresek ini? Kenapa dan apa makna kebebasan beragama itu? Pak Presiden, dengarkan penjelasan saya. Setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan. Konsekuensinya, tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama kepercayaannya. Namun negara, dalam hal ini pemerintah, wajib mengatur kebebasan di dalam melaksanakan, menjalankan agama atau kepercayaan agar pemerintah dapat menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia dan demi terpeliharanya keamanan, ketertiban, kesehatan, atau kesusilaan umum. Jadi kalau ada orang yang KTP-nya begitu jahat ya, kok sampai sekarang, sampai tahun 2024 dan setelah menangnya Prabowo, kok masih ada orang kayak begitu? Orang ini harus yang ini nih yang harus ditangkap Pak Polisi, bukan saya. Saya kan hanya berbicara agar bagaimana hak-hak asasi manusia ini ditegakkan, bukan malah dibiarkan orang yang sejahat itu. Saya nggak pernah melarang orang masjid apapun alasannya, walaupun ada undang-undang yang melarang sekalipun. Ingat ya, ingat, kamu akan kena peluk suntur karena kamu menghina loh. Yang kedua, makna kebebasan beragama atau kepercayaan secara normatif dalam perspektif hak asasi manusia, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dipahami. Yang pertama, kebebasan internal. Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri.
Saya masuk Kristen 4 Maret 2006. Itu adalah keputusan saya. Nggak ada hak Anda untuk mengatakan apalagi dasar murtad, dasar orang kafir, masuk neraka. Biarin aja masuk neraka. Itu kan urusan saya. Itu kan keyakinan saya. Daripada kamu yang model seperti itu. Manusia kok tidak punya perasaan ya. Kemudian kebebasan eksternal. Setiap orang memiliki kebebasan. Apakah secara individu atau dalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadatannya. Secara eksternal, lo jangan ganggu gua. Jangan menghina gua. Oh, dasar salib tuh. Memang saudara-saudara kalau punya KTP kayak begitu itu sudah dirasuki, maka pantas saja negara-negara Arab itu hancur semuanya. Nggak ada yang tersisa. Tinggal Arab Saudi yang punya banyak uang, ya. Poin yang ketiga dalam hal ini, tidak ada paksaan, tidak ada seorang pun dapat menjadi subjek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya. Saya dengan 3 anak saya, Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, kita bebas ngomong apa saja. Anak-anak saya bebas mengajak saya ataupun sekalipun menghina saya sebagai bapaknya karena masuk Kristen. Tetapi saya mempunyai batasan-batasan tertentu di dalam mengajak anak saya. Saya sudah membawanya ke gereja, sudah KKR, dan memperhatikan video-video khutbah-khutbah saya dimanapun. 3 anak saya bebas kamu beragama. Tidak ada paksaan. Padahal saya pikir 3 anak saya akan mudah mengikuti saya sebagai orang Kristen, bapaknya. Ternyata tidak. Anak pertama saya, Fikri Khomeini, baru kelas 3 SMP. Saddam Hussein baru kelas 6 SD. Dan Gaddafi baru kelas 3 SD. Ketika saya masuk Kristen. Tetapi tidak ada satu keinginan ataupun satu pemaksaan pun kepada 3 anak saya. Dengar baik-baik, hei bangsa. Jangan bangsa ditambah T di belakangnya. Bangsa Konoha. Poin selanjutnya, tidak diskriminatif. Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan keyakinan politik atau pendapat penduduk asli atau pendatang serta asal usulnya. Tidak ada lagi negara ini, negara kita yang ini bapaknya itu PKI, nggak ada lagi. Hentikan itu, hei manusia. Entah itu orang tuanya Chinese atau Arab, India, semua mereka yang masuk ke negara Indonesia adalah warga Indonesia. Dan negara wajib memberikan surat-surat kepada mereka, asylum, agar mereka juga mempunyai warga dan mencintai Indonesia. Ya. 5. Apakah makna kebebasan itu? Kebebasan, hak dari orang tua dan wali negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah jika ada untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri. Jangan ada SD yang memaksakan.
memasukkan anak Kristen untuk belajar bersama agama colol itu, agama peluku cuntur itu. Nggak boleh. Bahkan kalau perlu tidak ada lagi pelajaran agama. Supaya biar masjid, pura, gereja mengajarkan agama masing-masing. Nggak usah buang itu pelajaran agama itu. Nggak ada guna. Kalau agama itu hasilnya seperti tadi. Sekali lagi, sekolah-sekolah negeri, swasta, umum, tidak boleh lagi mengajarkan agama di sekolah. Buang itu. Pak Prabowo, saya minta, seperti Bapak tahu sekolah di Amerika, nggak ada yang belajar agama. Biarin aja kalau begitu. Kalau model pengajaran agama sampai model seperti video tadi, Masya Allah. Kemudian kebebasan, apalagi kebebasan lembaga dan status legal, aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau berkomunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan, termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya. Lu jangan ganggu-ganggu organisasi-organisasi agama. Mahfud MD, lu dosa besar karena menangkap Syekh Panji Gumilang. Dan saya usulkan kepada Pak Prabowo agar menunjuk Panji Gumilang untuk menggantikan Gus Miftah. Panji Gumilang adalah orang yang tepat karena mempunyai kapasitas dan kemampuan kecerdasan melebihi rata-rata pemimpin bangsa Indonesia. Bahkan majelis manapun, Panji Gumilang memiliki kapasitas untuk itu. Mohon sekali Pak Prabowo untuk menunjuk Panji Gumilang menggantikan Sidul Kempul Taim, bocah Lampung yang belajar ngaku-ngaku Gus. Bapakmu itu hanya gembala sapi. Yang ketujuh, pembatasan. Apa yang dimaksudkan dengan kebebasan? Yaitu pembatasan yang diizinkan pada kebebasan eksternal. Kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan dengan kepentingan melindungi keselamatan, ketertiban publik, kesehatan, atau kesusilaan umum, atau hak-hak asasi kebebasan yang lain. Sehingga jangan sampai Pak Presiden, negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam keadaan apapun. Oke, poin yang ketiga yang saya bahas, jaminan kemerdekaan beragama dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. 29. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, Undang-Undang pasal 29, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Pak Presiden harus mencabut SKB 2 Menteri.
cabut itu Pak Presiden. Kalau tidak dipermalukan oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Sangat tidak beradab bangsa ini. Dan tentu saja Pak Prabowo tidak bisa menahan serangan YouTube dan pemikiran-pemikiran yang saya sampaikan ini. Tidak ada pertentangan, tidak ada sedikit pun manusia yang boleh membantah, bisa membantah, kecuali karena memang manusia itu tidak punya akal, pikiran, dan hati nurani. Terima kasih Pak Prabowo. Kalau ini juga saya sampaikan kepada sesiapapun. Tuhan Yesus memberkati.